we need to enrich our language to begin with. I don't know how many words in Malay today. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Pastinya kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan keluarga juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berlibur buat teman-teman semua yang saat ini sedang berlibur. Selamat beraktivitas buat teman-teman yang sedang beraktivitas. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan kita berkat rezeki kepada kita semua. Amin, amin, amin. Kali ini guys, kita kembali akan mereaksi satu video miliknya NH Hasibuan Reaction. Ya, mahasiswa Malaysia ingin bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Tapi, tapinya ini kenapa ini? Jadi penasaran kan guys? Saya juga jadi penasaran nih. Langsung saja guys ya, kita tonton videonya. Namun teman-teman jangan lupa dikunjungi channelnya NH Hasibuan. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Dan pastinya di subscribe guys, oke? Dan jangan lupa juga guys, didukung juga ya channel ini ya, di subscribe. Oke guys ya, langsung saja kita tonton videonya. Hai guys, masih bersama Mimin di sini dan kita masih ngebahas tentang bahasa nih guys. Bahasa ini nggak ada habisnya diusir oleh negara tetangga kita. Padahal bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu official language di UNESCO gitu. Ya, mereka sangat betul. ingin memartabatkan bahasa Melayu ke tingkat ASEAN, tapi mereka nggak sanggup tanpa bantuan Indonesia. Orang Indonesia kagak mau dong, secara bahasa Indonesia lebih banyak penggunaannya bila dibandingkan dengan bahasa Melayu. Iya betul. Kita lihat di sini guys, ada komentar dari negara tetangga kita. Dia berkomentar seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini dari TikToknya Anak Merdeka. Nanti teman-teman boleh lah mampir ke. Kelihatan banget ya irinya ya guys ya. Bilang Macem-macem aja. tak mampu. Betul. Apapun argumentasi Anda, bahasa Indonesia tetap diakui UNESCO loh. Mau apa loh? Oh ya guys, kalau nggak salah akhir tahun kemarin Pak Anies Baswedan diundang Sudah galau banget tuh ya, makanya muncul komentar seperti itu ya kan. di Universitas Islam Internasional Malaysia gitu. Dalam forum tersebut ada mahasiswa yang bertanya kepada Pak Anies loh guys. Assalamualaikum Pak Anies. As what you mentioned before, the Malay language is similar to Indonesian language. So I think without a translator we can understand each other. So can I proceed my question with bahasa? There is non-Malay in attendance here. So with English then. You, Pak Anies asked you to ask the question in English then, to the benefit of the other audience. Okay. Yang translate-nya, pemuda itu bilang bahasa Melayu mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi saya pikir tanpa penerjemah kita bisa saling memahami katanya. Lantas, bisakah saya melanjutkan pertanyaan saya dengan bahasa? Terus dijawab Pak Anies guys, ada non-Melayu yang hadir di sini. Akhirnya mereka menggunakan bahasa Inggris guys. So I would like to ask regarding the language of Malay. What is your opinion if this language became the official language of ASEAN beside English? Because I think this language is spoken in Malaysia, southern Thailand, and some part of Indonesia. So what do you think if this language became the official language Pendapatnya of ASEAN? Pak Anies dia ya guys soal bahasa Melayu untuk dijadikan Terus bahasa. saya ingin bertanya, Kita dengar katanya guys, kata tentang bahasa kakak Melayu. Miminnya ya. Apa pendapatmu jika bahasa ini menjadi bahasa resmi bahasa ASEAN selain bahasa Inggris? Kata pemuda tersebut. Karena saya pikir bahasa ini digunakan di Malaysia, Thailand bagian selatan, dan beberapa bagian dari Indonesia. Lantas, apa yang kamu pikirkan jika bahasa ini menjadi bahasa resmi ASEAN? Terus dijawab Pak Anies guys. With regard to using bahasa as a language, we need to enrich our language to begin with.
I don't know how many words in Malay today. How many words of Malay? Berapa banyak kosakata bahasa Melayu? The number of words in the Malay language. How many? Anyone? In bahasa Indonesia, Ada yang we bisa have jawab, guys. 150,000 words in bahasa Indonesia. 150 And I remember when I ribu. started my job as Minister of Education, at that Sekarang time it sudah was hampir only around 200 ribu ya kalau nggak 90,000. salah ya. So I told our team, we need to enrich our language Betul. because 90,000 is not enough. Ya. Do you know how many words in the language in English language? 1 million. And 7,000 additional words Cerdas every year. jawabannya Pak Anies ya. How many language in Arabic? 12.7 million words. Okay? So when you talk about our language becoming a language of international community, you really need to do our homework, enrich our language. How do we enrich our language? Absorb local language across the archipelago. Because in many local languages, even the word falling, it can be 20 words of falling. Ya, betul. If you fall to the front, that's different word. If you fall to the back, that's different word. If you fall because it's slippery, that's different word. And if you fall because there is a hole, it's a different word. What I'm saying is that, Enggak tuh di Malaysia tuh. a language Jatuh is itu berapa important kata? when you present it to the international community as a Jatuh aja international menurut language. seperti kata So, Pak Anies that tadi is bisa why 20 kata it's important jatuh, for guys. us here in Indonesia and Malaysia to continue enriching our language so that we can stand up in the international community and presenting our language to the world. Mantap But if we jawabannya. haven't done our homework, wait a minute, okay? Hold on. So do our homework. Kita perlu memperkaya bahasa kita untuk memulai, dan saya tidak tahu berapa banyak kata dalam bahasa Melayu saat ini. Ada berapa banyak kata dalam bahasa Melayu? Jumlah kata dalam banyak bahasa Melayu berapa banyak? Ada yang tahu? Kata Pak Anies, guys. Nggak ada yang Terus bisa nggak jawab ada ya. yang jawab loh, guys. Itu berarti orang Melayu yang ada di situ kemungkinan mereka tak tahu berapa jumlah kosakata dalam bahasa Melayu Iya. mereka. Kalau kosakata dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih sekitar mencapai 150.000 gitu, guys. Menurut Pak Anies, jika ingin menjadikan suatu bahasa sebagai bahasa resmi komunitas internasional, ada pekerjaan rumah yang benar-benar harus diselesaikan, yaitu memperkaya bahasa tersebut gitu. Kekayaan bahasa sangat penting ketika ingin mempresentasikan di dunia sebagai bahasa internasional. Oleh karena itu, ia mengatakan sangat Malaysia Ini untuk Profesor terus Malaysia denger nggak ya? memperkaya bahasa Nonton nggak ya ini Malaynya ya? agar bisa bersuara di komunitas Ini sebenarnya internasional dan omongan telaknya memperkenalkannya kepada dunia. Pak Anies gitu, ini sama guys. profesornya. Jadi harus masing-masing negara ini, Malaysia dan Indonesia, memperkaya bahasa atau kosakatanya masing-masing. Ya, Malaysia tambahinnya dong kosakata dalam bahasa Melayu, dan Ya. Indonesia juga seperti itu akan memperkaya bahasa Indonesia dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia gitu. Tentu bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu versi Malaysia itu jauh berbeda dong ya. Ya, betul, Apabila jauh nanti banget. Tambah lagi nanti kosakata bahasa Indonesia dari berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Mereka gak bakalan bisa klaim kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu versi Malaysia itu gak bisa sama. Iya, Wah, betul. luar biasa jawaban dari Pak Anies ya, guys. Dari satu sisi, orang Melayu Malaysia atau pemuda yang bertanya tersebut nggak sakit hati ataupun tersinggung dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Anies. Dari jawaban Pak Anies bisa kita simpulkan ya, guys. Tapi simpulkan masing-masing ya, oke? Tulis kesimpulannya di kolom komentar gitu, guys. Kita sama-sama dengar jawaban dari Pak Anies. Kalau menurut saya itu jawaban sangat-sangat keren, sangat-sangat pintar, cerdas jawabannya. Ya. Yang lucunya di sini kan dia bertanya, ada berapa banyak kosakata bahasa Melayu? Ada yang tahu?
pada diam semua. Dan saya yakin juga itu kosakata bahasa Melayu di Malaysia sana tidak akan pernah bertambah, justru akan semakin hilang. Karena apa? Ya sama-sama teman-teman tahu sendiri kan, mereka kan gemar mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris, jadinya bahasa rojak, ya kan. Ini gimana mau menjadikan bahasa Melayu jadi bahasa kedua, sedangkan mereka tidak tahu jumlah kosakata bahasa Melayu ada berapa. Dan lagian juga kita sama-sama tahu banyak kosakata bahasa Indonesia dicuri oleh mereka, ya kan, Malaysia dengan Brunei. Itu kan nggak bisa dipungkiri, memang itu kenyataannya. Ini profesor-profesor mereka ini nonton ini nggak ya, denger nggak ya apa yang dibilang Pak Anies ini? Kalaupun nonton kayaknya nggak peduli juga ya. Bagi mereka profesor-profesor ini nggak penting itu berapa jumlah kosakatanya. Yang penting bahasa Melayu digunakan di Indonesia, di Thailand, dan bahasa Indonesia dibawa-bawa. Lagi orang-orang Malaysia ini terlalu bermimpi. Bahasa Melayu di Malaysia aja tidak dipergunakan dengan benar. Bermimpi, berhayal mau menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Bahasa Melayu loh kalian rusak. Makanya sebenarnya guys ya, kalau pemikiran saya sendiri secara pribadi ya, kalau banyak orang-orang asing, bule-bule atau orang-orang siapapun mereka yang ingin belajar bahasa Melayu, sebenarnya nggak perlu datang ke Malaysia, datang saja ke Indonesia, ke Riau, ke Kepulauan Riau sana. Bahasa Melayunya masih murni, nggak terpengaruh dengan bahasa-bahasa lain, masih orisinil. Harusnya seperti itu. Datang ke Indonesia, tidak usah ke Malaysia. Oke guys ya, kalau menurut teman-teman seperti apa nih? Kasih komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.